Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Faizin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Masih dalam kesempatan yang sama tentang mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi penting seputar PKBM. Apa sih PKBM itu? Nah, PKBM ini merupakan singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan luar sekolah, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah, materi ini itu sangat relevan bagi kita yang sedang menempuh pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah pendidikan Islam luar sekolah seperti yang saya alami sekarang ini ya, sebagai mahasiswa jarak jauh atau PJJ pendidikan jarak jauh atau perkuliahan jarak jauh yang diselenggarakan oleh LPDP ya, dalam naungan Kemenak yang bekerja sama dengan UIN Cyber Syekh Nurjati. Nah, lanjut kita kembali ke pembahasan tentang PKBM. Nah, PKBM ini merupakan institusi berbasis masyarakat atau community based institution. Keberadaannya lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Artinya PKBM tumbuh sebagai inisiatif masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan proses pembelajaran yang tidak kaku dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari warga atau masyarakat. Terkait fungsi PKBM memiliki peran yang sangat strategis, saudara, dalam dunia pendidikan Islam luar sekolah ya. Ia hadir untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesempatan belajar agama Islam secara luas, fleksibel, dan sesuai kebutuhan. Tidak ada diskriminasi, siapapun boleh belajar di sana tanpa memandang latar belakang sosialnya, budayanya, atau ekonominya. Nah, dengan demikian PKBM ini mampu mengakomodasi keberagaman dan turut meningkatkan kualitas keagamaan dan pengetahuan Islam masyarakat. Terkait jenis-jenisnya, PKBM ini memiliki jenis yang sangat beragam ya. Ada pendidikan massa. Nah, pendidikan massa ini contohnya seperti kajian akbar atau seminar Islam terbuka lah, kita sebut seperti itu saja ya. Pendidikan orang dewasa berupa pelatihan membaca Al-Quran untuk lansia. Kemudian ada keterampilan kerja seperti menjahit, memasak, atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di sekitar itu ya. Selanjutnya ada juga pendidikan perluasan. Ini contohnya seperti pelatihan usaha ekonomi produktif yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan masyarakat mencakup penyuluhan sosial seperti pencegahan pernikahan dini atau budaya narkoba dalam sudut pandang Islam. Dan tak kalah penting, ini salah satu jenisnya juga PKBM ini sebagai pendidikan dasar dan penyuluhan seperti layanan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Nah, yang jelas ini tetap memuat nilai-nilai keislaman. Ini gini ya, sebagai contoh saja ini dari jenis-jenis yang sudah saya sebutkan tadi. Ini pertama sebagai pendidikan massa, tadi sudah saya jelaskan. Ini contohnya adalah kajian keagamaan akbar atau seminar keislaman. Misalkan kita mengadakan pendidikan untuk masyarakat itu secara luas ya. Kita mengundang istilahnya untuk entah itu sebagai pengajian akbar atau seminar-seminar keislaman atau yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penunjang pengetahuan bagi masyarakat. Selanjutnya
ada pendidikan orang dewasa ini terkhusus orang-orang yang sudah lanjut usia. Misalkan dalam suatu masyarakat itu banyak sekali orang-orang yang dewasa, orang-orang yang lanjut usia yang belum bisa membaca Al-Quran. Kita kasih pelatihan dalam PKBM tersebut. Nah, tidak hanya Al-Quran saja sebetulnya, banyak sekali yang menjadi peluang-peluang untuk dilaksanakannya PKBM. Kemudian selanjutnya yang ketiga yakni pendidikan perluasan. Ini terkait program pendidikan yang membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat di sini dilatih, kemudian dibekali dengan keahlian-keahlian tertentu. Misalkan dalam masyarakat tersebut adalah masyarakat pesisir misalkan. Di sana penghasil bahan-bahan atau hasil-hasil laut. Nah, misalkan ada kerang. Lah, dari kerang tersebut bagaimana nanti bisa kita kelola, kita proses untuk dijadikan sebagai homemade ya. Nah, jadi bisa untuk tambahan ekonomi masyarakat dengan dibekali dengan pelatihan-pelatihan melalui PKBM. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan masyarakat di seperti seminar-seminar atau istilahnya itu untuk membekali masyarakat terkait kesadaran, misalkan bahaya narkoba, kemudian tantangan atau resiko pernikahan dini atau pencegahan dari adanya pernikahan dini dan sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan dasar dan penyuluhan. Nah, ini untuk mengakomodir masyarakat yang memang belum memiliki ijazah. Jadi bisa dilaksanakan sekolah kejar paket, entah itu paket A, entah itu paket B atau paket C ya. Nah, itu banyak sekali sebetulnya dari jenis-jenis PKBM. Kemudian secara fungsi PKBM, tadi sudah ya. Secara fungsi PKBM kan memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan Islam luar sekolah. Ini pendidikannya kan fleksibel sekali. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan pengetahuan Islam masyarakat. Kalau kita ini berbicara masalah pendidikan luar sekolah yang berbasis pendidikan agama Islam. Dari sisi jenis kegiatan, PKBM kan sangat beragam seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, tentunya semua kegiatan tersebut ini tidak lepas dari adanya manajerial PKBM yang baik. Jadi manajemen ini sangat penting dan sangat menentukan keberlanjutan dari PKBM itu sendiri. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, agar sebuah PKBM ini memenuhi standar minimal, ia harus memiliki minimal 3 jenis program pendidikan non formal yang dilengkapi dengan adanya taman baca masyarakat atau TBM. Nah, perpustakaan lah ya, seperti yang kita ketahui bersama, sederhananya perpustakaan umum seperti itu ya. Tuh. Kemudian juga harus memiliki silabus untuk setiap programnya. Dari jenis-jenis tadi kan memiliki program tersendiri lah. Setiap program yang diadakan itu harus memiliki silabus dan capaian atau tujuan pendidikan yang jelas. Seperti itu. Karena itu pengelola PKBM ini harus memiliki kemampuan manajerial. Tanpa adanya kemampuan manajerial yang baik, maka PKBM ini bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti akan carut marut amburadul ya. Semua sektor kalau tidak dibekali dengan kemampuan manajerial yang baik pasti tidak akan bertahan lama. Semuanya pasti gulung tikar, bubar, hancur. Nah, adapun program tidak akan berjalan optimal apalagi menuju akreditasi program dan lembaga manajemen PKBM secara umum terdiri atas beberapa tahapan ya, dari
adanya manajerial yang baik ini perlu ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui dalam pelaksanaan PKBM. Yang pertama ini adalah identifikasi. Identifikasi ini meliputi pemetaan kebutuhan belajar masyarakat, sumber dan dana belajar, kemudian tempat dan waktunya kapan, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Dan dimulai dari adanya identifikasi kebutuhan dari masyarakat, nah, kemudian kita ketahui, kita peroleh masalah-masalah yang ada. Nah, kemudian kita harus menyusun perencanaan, karena ketika tanpa ada perencanaan ya pasti semuanya akan berjalan ngawur, yang akhirnya tidak terstruktur ya. Program berjalan tidak terstruktur yang akhirnya bisa menimbulkan program PKBM ini tidak akan berjalan secara optimal. Di sini dilakukan pendataan masalah dan potensi yang ada, kemudian disusun skala prioritas program yang menyentuh layanan pendidikan, penyebaran informasi, kemitraan, serta peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari identifikasi kemudian ada perencanaan, yang ketiga adalah pengorganisasian. Jadi pengelola menyiapkan dan menggerakkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan, termasuk menata tenaga kependidikannya, ini penting sekali ini, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tak kalah penting adalah pendanaannya ya, ini menjadi hal yang sangat prioritas masalah pendanaan ini. Selanjutnya tahap yang setelah pengorganisasian barulah kita laksanakan yang namanya pelaksanaan. Dalam hal ini warga belajar diberi motivasi, difasilitasi bahan ajar, kemudian dilibatkan dalam proses pembelajaran yang aktif, dan akhirnya dilakukan penilaian secara berkala terhadap proses maupun hasilnya. Namun perlu diingat di sini, pelaksanaan program-program PKBM ini biasanya agak kurangnya adanya perhatian dari pemerintah, entah itu mulai dari pusat atau dari desa sendiri. Meskipun ada itu biasanya ya hanya beberapa ya, ini bukan semuanya, itu disalahgunakan oleh penyelenggara PKBM itu sendiri. Yang penting menyodorkan proposal program ini, kemudian cair dana. Nah, pelaksanaannya sendiri hanya sekedar formalitas. Ini yang sangat dirugikan sebetulnya. Jadi masyarakat di sini juga harus cerdas. Sebetulnya program pemerintah itu sudah ada terkait PKBM ini, namun karena ketidaktahuan kita ya, akhirnya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memang mengerti tentang peluang. Yang penting dapat uang. Nah, masalah program terlaksana secara serius atau tidak ya urusan belakangan kan, seperti itu ya. Ini sangat eman sekali, sangat disayangkan sebetulnya ya. Setelah adanya pengorganisasian, pelaksanaan ini ya, yang terakhir ini tidak kalah penting adalah evaluasi dan rencana kerja tindak lanjut. Jadi harus ada evaluasi. Setiap program apapun yang kita laksanakan ini tidak luput dari adanya evaluasi. Sebab dari evaluasi ini kita tahu selama pelaksanaan itu kita kurangnya apa, kemudian kita masalah-masalah yang kita hadapi seperti apa. Ini kan kita evaluasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan agar nantinya program PKBM yang kita laksanakan ini bisa berjalan maksimal ya, secara optimal, seperti itu. Nah, baik saudara-saudara, dengan memahami seluruh aspek ini dari konsep dasar PKBM, entah itu fungsinya, kemudian bentuk kegiatannya, hingga sistem manajemennya, kita diharapkan mampu melihat betapa strategisnya peran PKBM dalam menyelenggarakan pendidikan Islam yang merata dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena sebelum pelaksanaan kan kita ada identifikasi ya, identifikasi masalah apa yang penting untuk kita atasi, seperti itu melalui program-program PKBM ini.
terutama bagi kelompok yang selama ini belum terjangkau oleh pendidikan formal, seperti tadi dilaksanakan program pendidikan dasar ya, kejar paket A, paket B atau paket C. Nah, sebetulnya ya kejar paket ini juga tidak hanya terbatas pada kebutuhan legalitas ijazah atau sertifikat itu saja, tetapi yang lebih penting adalah pendidikan bagaimana kita yang belum bisa merasakan pendidikan formal ini, paling tidak melalui program pendidikan dasar dari PKBM ini kita juga bisa merasakan gitu loh, sekolah itu seperti apa, nikmatnya pendidikan seperti apa. Nah, nantinya kan kita dapat ilmu pengetahuan yang baru, kita dapat pengalaman yang baru melalui program PKBM ini. Jadi sangat penting sekali ya. Nah, demikian penjelasan lengkap tentang PKBM. Bukan lengkap sebetulnya ya, masih banyak kurangnya ya. Penjelasan dasar saja terkait PKBM. Ini terkait keterangan-keterangan yang lebih lanjut bisa dipelajari sendiri. Mohon kritikannya apabila ketika saya menyampaikan ini banyak kekurangan, mohon masukannya juga ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat untuk pengembangan pendidikan Islam luar sekolah di masa mendatang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.